Oke guys, balik lagi sama Tustrook. Kali ini gue mau ngejelasin sedikit mengenai performa di motor ya, akselerasi ya gitu. Jadi judul kontennya itu lebih ke arah gear set gitu. Jadi kayak sebenarnya seberapa berguna gear set di motor Ninja RR. Sebenarnya sih sangat berguna banget ya gitu, gear set itu. Apalagi kalau misalkan yang untuk dia lebih ke arah akselerasi. Jadi kalau misalnya akselerasi itu dia itu kan nambah istilahnya kayak performanya gitu. Nah jadi kalau misalnya udah nambah performa kan lumayan ya gitu. Kalau misalnya motor lu itu dipakai buat kayak misalnya let's say deh buat harian, buat top speed atau buat touring kan itu beda-beda gitu. Karena setiap motor itu kan punya karakternya masing-masing. Gue cuma bisa bilang di sini nggak sampai yang bener-bener berlebihan. Maksud gue dalam arti ningkatin yang persenannya tinggi gitu, performanya nggak gitu. Jadi memang di sini tuh lebih ke arah ningkatin yang nggak sampai tinggi banget ya. Karena kalau lu tinggi banget ya jangan pakai gear set gitu buat mengubah performa lu, akselerasi lu ya. Kalau lu mau emang istilahnya nambah performa kenceng, nah itu mending lu ganti ya mesinnya, lu bore up, lu naikin. Nggak bisa kalau misalnya lu cuman ganti gear set. Ya itu mungkin dari gue ya disclaimernya. Jadi ini bukan berarti lu dengan ganti gear set langsung bisa kenceng banget, cc lu naik, enggak. Cuman bisa dibilang nambah akselerasi lah gitu. Jadi di sini gue bakal bilang motor ini kan istilahnya dari gear set itu ada yang ukurannya 415 sama 428. Di Ninja tuh rata-rata kisaran segitulah kalau untuk kisaran si gear setnya ini gitu. Jadi kegunaan dari 415 sama 428 itu perbedaannya lebih ke arah diameter dari rantai atau mata rantai ya. Kalau 4 itu bisa dibilang gearnya itu jaraknya 4 gitu kan. Ada yang sampai 5 gitu, 515 apa 528 gua agak lupa. Nah itu berbeda diameter mata gearnya. Nah itu yang istilahnya membedakan orang-orang pakai motor yang memang dia pakai gear set yang 418, 428 sama 528. Bedanya itu lebih ke arah nanti nextnya karakteristik sih. Jadi misalkan contoh motor lu itu mau lebih ke arah dominan yang nyari buat harian. Kalau buat harian biasanya orang-orang makainya 428. Ada yang 415, cuma 415 itu biasanya kekecilan itunya. Apa namanya? Jarak diameternya, lingkaran gearnya. Jadi kalau 415 itu lebih ke arah biasanya orang kalau buat road race atau balapan trek lurus panjang lah. Karena kalau misalnya kayak cuman buat harian biasanya orang pakai 428, jarang orang pakai 415. Nah, terus perbedaannya lagi adalah kalau misalnya lu pakai 428 dia awet. Biasanya orang-orang tuh 428 lah gitu. 415 masih ada gitu. Dan harga juga menentukan. Jadi kalau misalnya 415 biasanya lebih murah dibandingin 428 biasanya. Cuman ada juga yang harganya itu di 428 dia lebih sedikit masih harga pasaran bareng mirip sama 415 kayak gitu. Nah, terus selain itu dari perbedaan mata gear, terus perbedaan diameter. Nah, perbedaannya lagi adalah kalau misalkan lu pakai ukuran gear set yang besar diameternya, otomatis kan perpindahan gigi lebih cepat
Nah itu biasanya buat kayak harian atau buat kayak misalkan mau stop and go itu oke. Cuman kalau misalkan kayak lu buat road race, kayaknya gearnya itu memang nggak bisa sebesar itu gitu. Jadi gearnya memang harus dikecilin. Jadi ada beberapa perbedaan lah. Nah sekarang kalau misalnya ditanya mendingan pakai gear set mana, kalau karakteristik lu itu memang motor ini buat harian, mending 428 gitu, karena diameter 40 itu sama 28 di bagian sisi rantainya itu udah pas banget kalau buat stop and go harian kayak gitu. Karena setiap perbedaan diameter itu tuh mempengaruhi banget, mulai dari lebih cepat aus istilahnya kalau misalkan lu pakai yang misalkan 415 gitu dibanding 428. Karena kalau 428 itu biasanya memang arahnya si motor itu masih lebih awet, kelonggaran juga jarang banget, nggak cepat longgar. Beda sama yang 428 gitu. Kalau 428 itu lebih awet. Kalau yang 415 itu biasanya itu lebih cepet aus, cepet longgar. Karena biasanya orang yang pakai 415 itu cepet gantinya. Nah, terus kalau ditanya Bang, lu pakai yang mana bang? Kalau gue pakai 415 karena gue memang suka trek panjang ya gitu. Dalam arti meskipun kadang suka dipakai stop and go, ya tapi agak effort dikit. Memang lu harus sering ganti lah. Udah mulai tahu lah kalau motor itu memang rantainya harus perlu sering dikasih chain loop juga, tapi juga sering mulai diganti lah istilahnya gitu. Karena setiap rantai yang 415 itu karena posisi dia diameternya deket, terus habis itu juga dia posisinya jarak tempuhnya juga nggak terlalu lama, otomatis kan kelonggaran lebih cepat ya. Nah itu biasanya gue ganti gitu setiap, ya bisa dibilang 2 bulan sekali lah gitu. Kalau emang motornya gue sering gue pakai, cuman kalau misalnya nggak gue pakai ya 3 bulan gue ganti gitu, karena beda-beda kan kayak gitu. Oh iya, by the way, today kayaknya gue pengen ngasih tahu kalau gue pakai setup baru, asik. Jadi setup gue kali ini gue pakai yang bentuknya portrait ya gitu, nggak landscape. Karena gue pengen tahu aja gitu, kalau misalkan bentuknya ke arah portrait itu bentuknya seperti apa gitu. Kalau misalkan di HP kayak gitu. Oke, balik lagi. Jadi untuk rantai ini memang gua akan disclaimer, mungkin bisa ningkatin akselerasi, tapi bukan berarti dengan ningkatin akselerasi motor lu jadi nambah cc yang enggak gitu. Cuma ningkatin performa aja kayak gitu. Jadi untuk lihat ukuran rantai-rantai lu bisa cek di buku manualnya Kawasaki. Udah banyak lah, bisa lu cek, cari di Google, terus bisa cari dimanapun gitu yang memang dia buat si Kawasaki gitu. Nah terus sehabis itu merek. Oke, gue akan kasih 3 pilihan merek ya, bisa gue bilang nih 3 pilihan mereknya. Nah yang gue pakai sekarang itu mungkin yang ya masih semi-semi lah, nggak terlalu mahal menurut gue. Triple S dipakai, ini gue udah pakai Triple S udah 2 bulan gitu. Seharusnya udah gue ganti lagi karena memang udah saatnya untuk ganti ya gitu. Jadi nextnya gue bakal pakai yang lain, mungkin Takasako atau apa gitu. Ntar mungkin gue bakal coba, karena ya pingin experience aja cari gear set yang lain gitu. Karena kebutuhan gear set itu sangat menguntungkan dan mungkin bisa dibilang sangat menyesuaikan lah untuk karakter motor lu kayak gitu.
karena setiap motor kan beda-beda ya karakter gear setnya gitu. Terus selain itu pun dampak pengaruh gear set kalau misalnya efeknya jarang lu ganti, ya pastinya gampang aus, gampang kendor, gampang putus. Dan disclaimer dulu, Ninja itu motor yang ringkih di rantai ya, bisa gue bilang. Sepengalaman gue pakai ini sering banget ngeganti rantai gitu, karena ya itu dia, si Ninja tuh kan karena kecepatan ya gitu, kecepatan terus larinya. Nah itu yang sangat menurut gue tuh kayak bisa dibilang sering banget harus ngeganti si rantainya kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak ganti rantai, ya biasanya ya kendor kayak gitu, terus jadi nggak enak performa durability si motornya kayak gitu sih biasanya kalau di Ninja terkait rantai ya gitu. Terus selain itu performa juga udah mulai nggak nyaman kalau misalnya lu nggak ganti rantai kayak gitu biasanya. Dan rantai sendiri itu sangat istilahnya jadi satu hal krusial lah bisa dibilang kalau buat Ninja ya gitu. Pemilihan rantai itu tergantung dari karakter motor lu. Lu pingin kayak gimana nih motor lu gitu. Apakah lu minta motor lu buat road race ataupun buat harian. Nah itu berbeda-beda gitu, tergantung kebutuhan si motor, karakteristik motor lu lah istilahnya kayak gitu. Terus kalau bisa dibilang lagi apa perbedaannya kalau misalkan si motor ini dipakai buat road race dengan rantai yang mungkin ukuran gearnya lebih kecil diameternya, ya otomatis dia lebih ngejar ini ya apa namanya ya, bukan top speed, dia lebih ngejar ke arah performa. Jadi motor lu mungkin napasnya bakal panjang gitu, dan mungkin harus perlu kayak trek 100 meter lebih buat ngeganti gigi, karena itu kan kalau misalnya lu road race gear set itu butuhkan buat kepresisian ya saat lu mengganti gigi, saat lu istilahnya merubah perpindahan kecepatan lu, biasanya gitu kalau di gear set ya, makanya krusial banget gitu. Nah bisa gue bilang ada sekian banyak gear set yang bisa lu tentuin pilihan lu bisa cari yang sesuai sama lu. Jadi mungkin rekomendasi gua yang tadi mungkin bisa jadi salah satu ilmu, ataupun bisa lu share juga ke teman-teman lu yang memang ada kebutuhan buat ganti gear set dan bingung mau pakai gear set apa di Ninja RR. Oke, thank you. See you soon and to stroke.